Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mausal Rifai, AK dengan NIM 413-2012, akan mempresentasikan tugas besar 2, bahan bakar dan teknik pembakaran, dengan tema proses pembakaran pada siklus Brayton. Siklus Brayton biasanya digunakan di komponen turbin gas. Ada beberapa komponen utama dalam turbin gas. Yang pertama adalah kompresor. Kompresor berfungsi untuk menaikkan tekanan dan temperatur udara sebelum masuk ke ruang bahan bakar. Udara dapat dimanfaatkan untuk proses pembakaran. Selanjutnya adalah combustion chamber. Combustion chamber adalah ruang tempat terjadinya proses pembakaran. Udara panas dan yang bertekanan itu akan masuk ke dalam combustion chamber, lalu akan bercampur dengan bahan bakar atau gas yang menghasilkan energi thermal. Selanjutnya adalah turbin. Dari udara panas tersebut yang mengandung energi thermal akan diubah oleh turbin gas menjadi energi kinetik dengan memutar poros turbin. Sistem bearing dan lubrikasi. Sistem bearing dan lubrikasi adalah sistem untuk mempermudah kinerja dari shaft turbin untuk berputar. Exhaust. Exhaust ini komponen terakhir, yaitu komponen untuk membuang sisa-sisa udara panas kembali ke atmosfer. Combustion chamber. Ruang bakar pada turbin gas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zona utama, zona kedua, dan zona reduksi temperatur. Zona utama adalah zona tempat bercampurnya udara bertekanan dan bahan bakar. Zona kedua terdapat penyempurnaan pembakaran kelanjutan dari zona utama. Lalu zona reduksi temperatur terdapat penurunan suhu gas hasil pembakaran sesuai dengan suhu yang diinginkan sebelum masuk ke nozzle. Siklus Brayton pertama kali dikembangkan oleh John Barber pada tahun 1791, lalu disempurnakan oleh George Brayton pada tahun 1830 sampai 1892 untuk mesin pembakaran minyak bolak-balik. Siklus Brayton adalah sebuah siklus di termodinamika yang mendeskripsikan kerja dari mesin turbin, gas turbin, atau mesin turbojet. Diagram siklus Brayton. Proses 1 ke 2 disebut proses kompresi isentropik atau kerja kompresor. Udara atmosfer masuk ke dalam kompresor, lalu ditekan dan dimantapkan sehingga ada udara panas yang dengan ada tekanan. Proses ini tidak diikuti dengan perubahan entropi sehingga disebut isentropik. Dari 2 ke 3 adalah proses pembakaran isobarik. Dari udara panas yang bertekanan tersebut akan masuk ke dalam ruang bakar atau combustion chamber. Proses ini adalah proses pembakaran sehingga menghasilkan energi thermal. Energi panas hasil pembakaran diserap oleh udara, meningkatkan temperatur udara, dan menambah volume udara. Proses ini tidak mengalami kenaikan tekanan udara, maka proses ini disebut isobarik. Dari 3 ke 4 adalah proses ekspansi isentropik atau kerja turbin. Udara bertekanan yang telah menyerap panas hasil pembakaran berekspansi melewati sudut-sudut turbin, berfungsi untuk mengkonversi energi panas udara menjadi energi kinetik. Lalu proses 4 ke 1 adalah proses pembuangan panas isobarik. Proses ini adalah proses terakhir, adalah proses pembuangan udara kembali ke atmosfer. Pada siklus Brayton ideal, udara yang keluar dari turbin masih menyisakan sejumlah udara panas sehingga akan kembali lagi ke heat exchanger, lalu proses itu akan kembali lagi ke siklus Brayton.
Proses pembakaran isobarik secara rinci adalah udara terkompresi masuk ke ruang bakar, bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bakar dan diikuti dengan proses pembakaran. Energi panas hasil pembakaran diserap oleh udara, meningkatkan temperatur udara dan menambah volume udara. Proses ini tidak mengalami kenaikan tekanan udara karena udara hasil proses pembakaran bebas berekspansi ke sisi-sisi turbin. Karena tekanan yang konstan, maka proses ini disebut isobarik. Reaksi pembakaran. Dalam suatu pembakaran dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu apabila nilai equivalence ratio lebih besar dari 1, maka reaksi pembakaran tersebut dikatakan kondisi rich, di mana bahan bakar lebih banyak daripada udara. Nilai equivalence ratio kurang dari 1, maka kondisi tersebut dengan kondisi lean, di mana jumlah udara lebih banyak daripada bahan bakar. Nilai equivalence ratio sama dengan 1, maka disebut sebagai pembakaran sempurna. Jadi dalam proses reaksi pembakaran kita harus mengatur antara rasio bahan bakar dan udara sehingga terjadinya pembakaran yang sempurna. Efisiensi pembakaran dapat dihitung menggunakan rumus. Efisiensi pembakaran sama dengan Q out dibagi Q in atau M dikali CP dikali delta T dibagi MV LHV atau Rho G dikali V dikali CP dikali delta T dibagi MV dikali LHV. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.